Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV, pendengar radio MTA FM, Persada FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan bersua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Ya, untuk kesempatan hari ini Jumat 1 Zulqa'dah 1434 Hijriah atau kalender Hijriah Kamis, Kamis 5 September 2013. Bersama kita akan narungi hingga pukul 22 nanti dalam gelaran unggulan 2 pekan sekali, yakni Ustadz On Air Tanya Jawab tentang keagamaan bersama pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sugino yang sudah berada di tengah-tengah kita, dan hadirnya malam hari ini juga didampingi bersama Ustadz Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersua kembali, sehat walafiat Ustadz nih malam hari ini. Alhamdulillah. Baik. Ya, dan pendengar, nanti pada saatnya kita beri kesempatan Anda untuk bergabung baik via telepon maupun SMS. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu paparan awal dari Al-Ustadz yang akan menyampaikan tema tentang masalah akhlak. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Para pendengar Radio Persada maupun Radio MTA FM, para persawan TV MTA yang kami hormati, yang kami cintai, pertama kali mari kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan syukur kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah berkenan untuk menambah kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak lagi. Para pendengar dan para persawan, malam hari ini kami angkat tema tentang akhlak. Kalau kita perhatikan, kita cermati, memang akhlak adalah punya peranan penting. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu pun tugas utamanya untuk memperbaiki akhlak. Itu menurut pengakuan beliau sendiri. Dalam satu sabdanya, Nabi kita mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Yang mahfum secara luasnya bahwa menerangkan bahwa aku diutus, Nabi maksudnya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk memperbaiki akhlak. Dan dikatakan juga oleh Imam Malik, Imam Asyokani, wa innamal umamul akhlaku ma baqiyat. Wa inhumu dhahabat akhlakuhum dhahabu. Suatu bangsa itu ditentukan oleh akhlaknya. Kalau akhlak bangsa itu rusak, maka rusaklah bangsa itu. Nah, iman seseorang juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik atau sesempurna-sempurna iman seorang adalah yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan asanuhum khuluqan. Ternyata akhlak ini suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Rusaknya bangsa ditentukan oleh rusaknya akhlak. Maka perbaikan akhlak merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Sampai Allah mengutus Nabi, ya,
diberikan wahyu yang tujuan utamanya memperbaiki akhlak manusia. Dengan Al-Quran, Rasulullah SAW diutus oleh Allah memperbaiki akhlak manusia. Sekarang kita perhatikan, berarti orang itu makin jauh dari tuntunan Al-Quran yang diberikan oleh Rasulullah itu makin tidak baik akhlaknya. Kalau dibalik begitu, orang yang akhlaknya baik, yang akhlaknya tidak baik, itu menunjukkan makin jauh dari tuntunan agama. Berulang kali saya katakan, kalau kita bicara agama, mesti agama Islam. Kalau agama Islam, mesti Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita cermati, kondisi bangsa kita sendiri sangat memprihatinkan. Belum lama ini kota Surakarta juga terjadi perkelahian, tawuran antara supporter sepak bola ya. Sepak bola ketika main Persis dengan PSS Sleman. Padahal mestinya permainan sepak bola itu suatu olahraga yang digemari oleh dunia itu. Digemari oleh dunia. Tapi dicederai. Nah, sampai permainannya pun tidak bisa langsung. Tidak bisa tuntas sampai selesai. Karena apa? Nah, diwarnai dengan kericuan, perkelahian antar supporter. Coba kalau kita pikirkan apa yang dicari dan tujuannya apa. Belum lagi kalau dilihat lebih cermat lagi, bukan tidak mungkin di antara supporter yang berkelahi itu sama-sama beragama Islam. Bukan tidak mungkin. Mayoritas bangsa kita itu beragama Islam. Sedang Rasulullah menjelaskan sesama muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Di samping itu dijelaskan oleh Rasulullah, sama muslim itu saudara, al-muslimu akul muslim. Saudaranya sama muslim. Sibabul muslim fusukun. Wa qitaluhu kufrun. Menghina saudaranya sama muslim itu fasik, suatu kefasikan. Apalagi sampai berkelahi, bercerai. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, sampai berkelahi, apalagi sampai terjadi pembunuhan, itu kafir. Nah, tidak dipikirkan tentang agamanya. Dan kalau kita cermati agama kita, Islam itu menuntun umat manusia itu dengan akhlakul karimah membawa manusia kepada kedamaian. Justru sebelum Islam diturunkan, sudah terkenal dua suku besar yang terkenal, suku Aus dan suku Khazraj. Itu selalu berperang. Hampir dikatakan tidak ada hari tidak berperang. Masalah sedikit perang, masalah sedikit perang. Sampai Allah turun tangan menjelaskan tentang hal itu. Setelah dengan disebarkannya Islam, disentuh dengan Islam itu, yang tadinya selalu bermusuhan menjadi satu. Sampai Allah mengingatkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kamu ketika dahulu kamu masa jahiliyah selalu berperang. Tapi dengan diturunkannya Al-Quran, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, hati yang selalu bermusuhan tadi sehingga terjadi perperangan disatukan oleh Allah, disatukan oleh Islam. Akhirnya yang tadinya selalu bermusuhan menjadi persaudaraan yang sangat akrab. Asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Islam tadi akhirnya menjadi saudara. Sehingga
Dari situ bisa diambil pelajaran bahwa Islam itu betul-betul agama yang membawa kedamaian. Damai, tidak suka berperang. Nah, yang suka berperang itu adalah suka permusuhan, itu adalah perangnya iblis. Perangnya iblis. Sampai Nabi mengatakan, Inna iblisa qad ya'isa ayya'budahu sholihun walaki yas'a bainahum fit tahris. Maksudnya iblis itu berputus asa untuk menjadikan dirinya disembah oleh orang-orang soleh. Ketika zaman jahiliyah Islam belum disebarkan, manusia sama menyembah iblis. Ya patung, berhala, akhirnya menyembah iblis. Nah, setelah Islam disebarkan, Quran dipancarkan, ya, disebarkan oleh Rasulullah SAW, manusia memahami Al-Quran, damai. Yang tadinya permusuhan saja menjadi damai. Dan sudah tidak menyembah lagi kepada iblis, karena diajak, diseru untuk bertauhid. Bertauhid, menghambakan diri kepada Allah. Nah, maka iblis berusaha untuk menjadikan menyembah dirinya lagi, sudah putus asa. Orang Islam nggak mau menyembah iblis. Tapi, nah, iblis tadi tidak berputus asa menjadikan umat Islam itu selalu, ya, yaitu mengadu domba umat Islam, sehingga selalu terjadi permusuhan. Masalah sedikit terjadi perkelahian, masalah sedikit terjadi permusuhan. Kita lewat tayangan TV, berita, ya, lewat internet, berita lewat majalah, lewat kabar di negara-negara, ya, tetangga kita, bagaimana Mesir, bagaimana Syria, ya, itu semua orang Islam lah. Ya, terjadi perang saudara, maksudnya perang saudara sesama-sama Muslim. Nah, padahal Nabi kita mengatakan kalau sama Muslim perang itu al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Di samping itu, sampai Nabi mengatakan, mendamaikan dua orang yang berselisih itu nilainya lebih afdal daripada, ya, sholat, puasa, sedekah. Karena dikatakan oleh Rasulullah, kalau orang Islam kok berselisih, berkelahi, tertengkar, itu agamanya dicukur. Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Ya, kalau sama Muslim sampai terjadi perkelahian, agamanya hilang. Gambarannya seperti rambut, kalau dicukur habis. Nah, ini kalau sudah agamanya habis, maka hawa nafsu yang memimpin dirinya. Udah tidak peduli, saya bunuh ini saudara kami ini, saya injak-injak, saya hina, saya remehkan dan sebagainya. Ini padahal itu haram. Haram itu kalau dilakukan dosa. Ya, dosa. Sudah tidak ingat lagi ini perbuatan dosa. Ini yang dilarang oleh agama. Apalagi sampai membunuh seorang Muslim tanpa dibenarkan oleh agama, sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Jadi membunuh seseorang yang tidak dibenarkan oleh agama, kata Al-Quran, itu seperti orang membunuh manusia seluruhnya. Betapa besar dosanya. Tapi kalau manusia sedang berselisih dan iblis yang menyelimuti dirinya, memimpin hatinya dikuasai oleh iblis, agamanya tidak terpikir. Nah, gejala-gejala yang muncul di negeri kita ini sudah banyak. Di mana-mana terjadi perkelahian, terjadi permusuhan, ya, sampai baru-baru saja yang tadi saya katakan di Solo ini, hanya supporter lihat sepak bola, maksudnya nonton sepak bola itu maksudnya kan jadi hiburan, ya, senang melihat, ya, perkara main kalah menang, waktu itu pemainnya itu malah belum selesai main sudah terjadi kericuan yang luar biasa. Nah, akhirnya buntutnya kemarin hari, ya, di
cegat juga di Prambanan sana. Setiap plat mobil atau sepeda motor yang platnya AD, nah, entah itu dulu ikut dalam perayaan supporter apa tidak, pokoknya AD Solo ya udah ditangkap, di sweeping, motornya dibakar. Nah, sampai polisi kewalahan, akhirnya dikerahkan polisi beberapa jam baru selesai. Ini sebetulnya kalau kita melihat generasi-generasi muda semacam itu, kita menangis. Mengapa terjadi seperti itu? Apa yang dicari? Apa yang dicari? Nah, kok bisa merasa puas menyakiti saudaranya? Bisa merasa puas apalagi sampai membunuh saudaranya? Kok tidak berpikir bagaimana kalau diri saya yang diperlakukan seperti itu? Nah, itu dari sini menunjukkan jauhnya dari tuntunan agama, menunjukkan akhlak yang tidak baik. Dan ini menjadi pekerjaan kita semua. Maka penjelasan agama seperti pada malam hari ini, dan juga kajian-kajian rutin, nah, tidak hanya setahun sekali atau 2 kali, ya, pengajian rutin untuk pembinaan mental, pembinaan akhlak. Ini sangat penting. Belum lagi diwujudkan dengan bentuk kecurangan. Berapa banyak kecurangan. Nah, sampai saya tadi sebelum kesini melihat tayangan di TV. Ada raja narkoba di tengah penjara. Di tengah penjara bisa mendirikan suatu kerajaan. Penguasa narkoba di situ punya anak buah dan disegani. Kan luar biasa ini. Orang yang cermat terhadap perhatian terhadap agama dan perhatian generasi muda ini sangat khawatir apa yang akan menimpa bangsa ini bangsa mendatang. Apakah ini sudah ada gejala bahwa generasi pewaris yang akan datang itu generasi yang akan menemui kesesatan? Karena ciri-ciri generasi yang jelek sudah mulai tampak. Ciri-ciri generasi jelek itu kata Allah, yaitu khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wa taba'u syahawat. Maka datanglah generasi pengganti, generasi yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Masuk suka berkelahi itu menuruti hawa nafsu. Kalau memang suka berkelahi, cari musuh. Mestinya jangan sesama bangsa sendiri, apalagi sesama muslim. Nah, kalau perlu dikirim ke daerah konflik sana, hadapi Israel sana, kirim ke Palestina, nah, ketemu musuh yang buyutan Israel dan lain-lain. Baru lampiaskan. Kalau perang sama saudara kita sendiri, apalagi satu bangsa, timbul kericuan sama muslim, ya, tidak ada yang menang, itu semuanya kalah di dunia maupun di akhirat. Di dunia sama-sama ada kerugian, di akhirat masuk neraka semua nanti kalau terjadi perkelahian sesama muslim itu. Maka ciri-ciri generasi jelek itu menyia-nyiakan sholat, menuruti syahwat. Kelanjutannya tadi fasaufa yalqauna ghayya. Kalau sudah generasi kok menyia-nyiakan sholat, hawa nafsu yang diperturutkan, itu mesti bakal menemui kesesatan. Nah, apa kita sampai hati kalau negeri ini nanti, ya, diwariskan kepada penerus yang sesat? Maka kita sebagai orang-orang tua, apalagi mengerti tentang agama, harus menaruh perhatian serius, ya, untuk berusaha mewariskan
generasi mendatang ini yang lebih baik. Tidak ada kebaikan tanpa dituntun agama. Maka kami menghimbau melalui radio MTA FM, radio Persada FM maupun TV MTA yang bisa melihat tayangan TV malam hari ini. Mari kita perbaiki akhlak bangsa ini bersama-sama. Dimulai dari dirinya sendiri, keluarganya, dan digalakkan dakwah untuk memperbaiki akhlak bangsa ini. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki akhlak ini kecuali didekatkan kepada agama. Karena rusaknya bangsa itu, merusaknya akhlak membawa kerusakan bangsa. Nah, sampai Allah turun tangan untuk memperbaiki akhlak manusia ini, ngutus seorang nabi, diberi Al-Quran memperbaiki akhlak manusia. Nah, maka gejala-gejala yang muncul ini, kalau kita biarkan, kita lengah, akan makin parah. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita perbaiki akhlak bangsa ini. Nah, terutama kita galakkan semangat kita untuk mempelajari, memahami Al-Quran, dan mengajak manusia untuk memahami dan mempelajari Al-Quran. Kemudian diperbuat apa yang sudah dikaji tadi, diperbuat dalam kehidupan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak dengan cara memperbaiki akhlak. Bangsa ini sangat mengkhawatirkan. Sekalipun pembangunannya fisik maju mamanya, itu akan dirusak dengan akhlaknya tadi. Apalagi kalau akhlaknya sudah sangat banter kerusakannya, pembangunan fisik pun tidak akan jadi baik. Berapa banyak kalau kita lihat tayangan TV, pembangunan yang akhirnya dikorupsi, itu akhlaknya yang tidak baik, akhlaknya yang rusak. Maka jangan kita abaikan tentang tuntunan agama. Tuntunan agama. Kita sebagai orang muslim sebetulnya malu. Negeri yang mayoritas bangsa kita beragama Islam, tapi kok kondisinya semacam ini. Banyak kecurangan, banyak ketidakadilan, banyak perkelahian, banyak perselingkuhan dan sebagainya dan sebagainya. Segala bentuk maksiat di mayoritas negeri penduduk beragama Islam kok segala macam kemungkaran berjalan lancar. Itu kan kita khawatir jangan-jangan sudah sampai saatnya Islam itu hanya pengakuan, Quran tinggal tulisan. Ya, tidak diperhatikan betul-betul saya sebagai orang Islam apa yang harus saya lakukan. Sedang pedoman kitab suci Al-Quran bukan sekedar untuk pajangan, tapi diturunkan oleh Allah sebagai tuntunan hidup ini. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita umat harus bangkit semangat mempelajari Al-Quran, seperti yang diserukan oleh Presiden kita waktu silaturahim di Istana Merdeka, di Istana Negara, dengan tahfidzul Quran dan tahfidzul hadis. Beliau memberi pesan supaya umat Islam ini bangkitkan semangatnya untuk belajar Al-Quran, memahami keteladanan Rasulullah, kemudian dijadikan rujukan Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, dari tingkat pribadi, tingkat sosial, bahkan sampai tatanan hidup bernegara dan berbangsa dan bernegara. Itu seruan yang sangat mendasar. Karena tanpa kembali kepada Al-Quran, bangsa ini tidak akan jadi baik. Dan mudah-mudahan kejadian demi kejadian yang dicerminkan oleh akhlak yang tidak baik mengetuk hati kita semua umat Islam untuk kembali memperhatikan agama ini dengan serius. Jadi kejadian yang kita lihat di mata kita itu bukan suatu hal yang biasa, tapi itu luar biasa. Kenapa?
Untung apa sampai terjadi begitu? Dilakukan itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan para pendengar semuanya, untuk lebih memperhatikan, mendalami kitab suci Al-Quran, meneladani perilaku Rasulullah melalui sunnahnya, sehingga kita jadikan rujukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Dan demikian pemirsa dan pendengar, sebagai mukadimah kesempatan malam hari ini telah kita simak bersama dari Ustaz dengan judul masalah akhlak. Pemirsa dan pendengar, Anda yang dekat dengan layanan internet juga bisa menyaksikan tayangan malam hari ini melalui video streaming di mtatv.net. Baik, kita ke pertanyaan SMS yang sudah masuk, Ustaz. Yang pertama dari Andi yang ada di Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menghadapi hutang yang banyak dan menagih hutang tidak dikasih-kasih? Bagaimana menahan emosinya? Dari Andi di Karanganyar. Tolong Mas ya, bacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 280. Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 280. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, itu kalau menurut Quran seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu nagih utang, orang yang kamu utangi ditagih belum bisa membayar karena memang belum ada kesulitan, memang kesulitan. Kalau menurut tuntunan Allah, supaya memberikan kelonggaran, diberi tangguh, ya diberi waktu lagi lah sampai dia bisa membayar hutangnya. Misalnya tadinya semayane 1 bulan, ya mungkin kasih, karena belum bisa ya diperpanjang lah sampai 2 bulan. Nah, belum bisa diperpanjang lagi, itu memang lebih baik. Atau kalau memang kamu tahu kondisinya memang orang itu memang ya ibaratnya bagaimanapun juga sulit, tidak ada, tidak punya, ya jadi sedekahkan sebagian. Artinya disedekahkan tuh diperingan, misalnya utang 1 juta, ya suruh bayar berapa lah, separuh atau berapa. Orang malah bayar pokoknya saja susah, umumnya orang kan, ya, bunganya tetap harus dibayar, bayar pokoknya saja susah ditambah bunga sisan. Nah, padahal bunganya nanti kalau tidak dibayar dibungakan lagi sehingga jadi mboknya jadi lagi, ya itu. Kalau Quran tidak begitu, jadi riba jadinya. Kalau Quran kalau memang kesulitan orang yang berhutang tadi untuk mau nyaurnya, supaya diberi tangguh, di waktu diperpanjang. Kalau memang diperpanjang pun kondisinya sudah mepet, memang tidak memungkinkan, ya diberi kelonggaran tadi, disedekahkan sebagian, sedekahkan sebagian, atau disedekahkan semua lebih baik. Itu lebih baik. Tapi ya memang kadang-kala orang hutang itu memang ya tidak semuanya baik. Nyaur hutangnya tidak segera dibayar, tapi malah membeli macam-macam. Ya itu kadang-kala ya memang susah. Kalau yang diterangkan dalam agama tadi kan memang orangnya betul-betul tidak punya, jujur tidak punya lah. Sekarang punya, nyaur hutang orang bayar, malah tuku sepeda motor baru, malah dulu TV-nya hitam putih dijolke berwarna, padahal nyaur hutangnya tidak mau. Nah, memang akhlak tadi kembali pada akhlaknya yang tidak baik. Jadi dia pernah kesulitan dihutangi uang, itu akhirnya kan diringankan, dibebaskan atau dibantu ringankan kesulitannya. Nah, akhirnya malah memberatkan bagi yang membantu juga. Nah, itu kan akhlak juga.
Maka dilihat kalau memang orang ini memang tidak punya betul, ya seperti tadilah diberi kelonggaran lebih baik. Tapi kalau memang ini tidak bayar utang tapi malah membeli macam-macam, ya memang itu akhlaknya tadi. Ini utang kaya wajib yang dibayar, yang diwenehi. Tapi kalau nyaur, ya mubah malah. Padahal sebetulnya yang wajib itu yang membayar hutangnya. Kalau hutangnya tidak wajib. Nah, itu memang ada kaitannya. Kalau itu memang kesulitan ya diringankan. Tapi kalau memang akhlak ya memang harus diperbaiki akhlaknya. Ya. So lagi hati-hati. Demikian ya. Kemudian berlanjut ke SMS dari Ari di Wonosari, Klaten. Ustadz, mau tanya, tahun 2000 ibu saya meninggal. Sebelumnya membaca la ilaha illallah 2 kali, kemudian la ilaha illallah, kemudian meninggal. Apakah meninggalnya ibu saya termasuk husnul khotimah, Ustaz? Ya mudah-mudahan, kita tidak tahu secara pasti kan. Kalau dia tata dohiriyahnya, kalau baca la ilaha illallah terus meninggal, kata Nabi itu baik, malah diampuni dosa-dosanya kan. Jadi akhir hayatnya baca la ilaha illallah dakhala jannah, berarti kan baik. Nah, mudah-mudahan ibumu termasuk husnul khotimah. Adapun hakikatnya yang tahu Allah itu. Ya kita berharap saja, berdoa mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Kemudian SMS dari Yudi di Karanganyar. Kita sudah tahu larangan di Al-Quran, tapi kita berusaha untuk menghindari, tapi sulit, Ustadz. Termasuk dari golongan mana, Ustadz, kalau yang begini? Ya golongan pelanggaran itu. Wong dia tahu larangan dilanggar kok sulit, ya memang sulit karena hawa nafsunya tadi yang menguasai. Ya hawa nafsu. Maka harus sadar bahwa hawa nafsu itu la ammaratun bisu, selalu mengajak kepada yang jelek. Jadi setiap dorongan untuk berbuat pelanggaran agama, pelanggaran Allah, tuntunan Allah dan Rasulullah, itu hawa nafsu. Nah, kalau hawa nafsu dijadikan raja yang menguasainya, ya selalu akan kalah terus. Tapi kalau hawa nafsu itu disadari itu selalu mengajak jelek, ya harus kita perangi. Kita sendiri yang harus bisa mempertahankan. Maka kalau ini larangan agama, saya tahu kok kepingin melanggar terus, lah itu lebih baik hindari. Jadi jangan suka melakukan suatu perbuatan begitu, ya berkumpul dengan orang-orang yang baik, disibukkan aktivitasnya bersama-sama orang yang baik. Nanti insya Allah secara bertahap pelan-pelan akhirnya selalu bisa mencegah keinginan-keinginan untuk melanggar pelanggaran aturan itu. Jadi yang bisa ya dirimu sendiri. Tuntunannya sudah jelas, tinggal mau apa tidak. Sulit, betul sulit. Tapi sekalipun sulit, kalau memang mau bisa, bukan tidak bisa ya. Sulit itu bisa. Itu ya diperangi, betul-betul diperangi. Ya, saya rasa begitu. Ya. Kemudian dari Anang yang ada di Klaten. Dalam hidup kadang kita bisa mempunyai sifat munafik, Ustaz. Apa amalnya bisa hilang semua? Terus bagaimana cara memperbaruinya, Ustaz? Ya, kalau sudah sadar itu sifat munafik, ya dirimu sendiri juga yang harus bisa memperbaiki. Ya dah? Orang lain yang tidak tahu, karena munafik itu antara lain ciri-cirinya dikatakan oleh Rasulullah, bicara bohong, dipercaya khianat, kalau janji ingkar. Nah itu coba mulai diberantas dirinya dari sifat kemunafikan. Kalau saya bicara bohong, yang dibohongi tidak mengerti, tapi dirimu yang membohongi itu kan tahu sebenarnya saya itu bohong. Nah itu kebiasaan bohong itu dihilangkan, diberantas sendiri. Janji ingkar. Nah kalau memang kita janji semaksimal ditepati. Kalau tiap janji kok suka ingkar, lebih baik jangan suka berjanji. Itu yang bisa memperbaikikan dirinya sendiri. Tahu saya ini sifat-sifat yang ada pada diri saya munafik ini. Harus kita berantas sendiri. Nah gitu. Kalau tidak ada usaha sendiri ya tidak bisa.
Orang lain bisanya menunjuki. Nah, orang yang menunjuki itu hakikatnya kan juga menunjuki, bisa menunjuki saja. Nabi aja hanya bisa menuntunkan jalannya. Nah, adapun dilakoni apa tidak tergantung yang bersangkutan. Kalau kamu sudah merasa dirimu wah ini sifat munafik, lah sudah jelas ya. Munafik sudah merasa kan, tinggalkan, meninggalkan sifat munafik. Yang munafik tidak merasa, lah itu susah merasa benar. Kalau Anda sudah merasa, wah ini sifat munafik, saya ini bohong, saya ini suka ingkar janji, saya suka khianat. Nah, kalau ingin memperbaiki dirinya, yaitu ditinggalkan semua. Dirinya sendiri yang bisa merangi. Nah, begitulah. Kemudian dari Anto yang ada di ada alamatnya, Ustadz, manusia itu menurut Islam asal mulanya dari Nabi Adam. Tapi menurut ilmu biologi, manusia asal mulanya dari kera atau manusia purba. Benarkah itu, Ustaz? Yang benar itu Quran. Karena Quran itu dikatakan oleh Allah, la raiba fih. Jadi apa yang dikatakan Quran itu pasti benar. Tidak perlu diragukan. Nah, kalau ada orang mengatakan ini anak keturunan kera, itu dasarnya dari mana? Akal itu. Dasarnya dari akal. Nah, tidak berdasar lah itulah, dikira-kira sendiri karena bentuknya kera kan ya, dibentuk-bentuk mirip-mirip seperti manusia. Jadi kalau asalnya dari kera berarti manusia itu harus menghormati kera, itu berarti nenek moyang kita kan itu. Jadi keturunan kera kuwi mbah-mbah kita. Jadi kudune diopani sing apik, disegani, dihormati itu. Nah, itu jelas kalau Quran mengatakan itu yang benar Quran. Sudah dijamin, tidak ragu-ragu, karena Quran itu firman Allah, tidak mungkin salah. Nah, kalau itu ada pendapat dari kera, malah ada katanya dari cecak apa dari selain yang menyimpang Quran, pasti salah. Yang benar mesti Quran. Nah itu ya, harus ada keyakinan bagi kita. Kalau tidak punya keyakinan Quran itu benar, bisa bingung dan nanti akhirnya hilang, tinggalkan Qurannya, ikuti pendapat-pendapat orang yang tanpa dasar tadi. Nah itu jawaban saya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mustafa yang ada di Batu Jamus. Bagaimanakah Ustaz sikap kita bila telah mengingatkan orang berbuat syirik, tapi dia malah menentang serta tidak mau sadar, Ustaz? Ya ditinggal aja. Kewajiban kita kan hanya mengingatkan. Nabi aja tidak boleh memaksa kok. Tidak boleh memaksa. Nabi mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatalin nas. Allah mengutus manusia, Nabi untuk segenap manusia. Tapi kewajibannya hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Basyira wa nadhira. Quran itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Maka tugas Nabi menyampaikan saja. Perkara disampaikan itu diterima atau tidak, bukan urusan Nabi. Ya, Nabi tidak termasuk sebagai pemelihara atau penjaga atau bertanggung jawab orang-orang yang tidak menerima seruan Nabi. Nah, maka di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan beri kebebasan. Qul, katakan Muhammad, amin bi aulatu minu. Kamu boleh beriman, kamu boleh tidak beriman. Ya. Nabi disuruh menyatakan. Jadi sampaikan kebenaran itu, perkara diterima atau tidak itu urusan yang menerima. Nah, adapun tugas menyampaikan sudah selesai. Maka kalau kamu mengingatkan orang musyrik, diingatkan nekat ya tinggal aja, tidak usah diteruskan. Apalagi kamu paksa-paksa untuk nikah malah jadi perkelahian, padu, tidak ada manfaatnya. Kewajibannya ya mengingatkan, diingatkan tidak mau ya sudah itu aja. Mama alaina illal balahul mubin. Nabi aja tidak punya kewajiban kecuali hanya menyampaikan saja. Tidak ada kewajiban bagiku kecuali yang menyampaikan saja keterangan yang nyata. Tidak ada kewajiban untuk memaksa atau yang saya sampaikan harus kamu terima, itu tidak ada. Nah itu kita memperingatkan, sudah selesai. Tinggal orang menghadapi semacam itu. Ya, terasa itu. Ya. Kemudian dari SMS, Ustadz, hadis itu dibilang sahih, dhaif atau palsu dengan cara apa saja, Ustadz? Ya, kamu mempelajari hadis itu, dari mustalahul hadis.
Ada dari mustalah hadis, di situ ada diterangkan, ada sanadnya, bagaimana orang ini sanadnya bisa dipercaya apa tidak, sanadnya itu orang-orangnya pelupa apa tidak, kuat ingatannya apa tidak, itu menjadi penentu, ya, penentu ini menjadi hadis ini dhaif, hadis sahih, hadis ya apa maudhu, hadis palsu dan sebagainya. Dari situ belajar dari mustalah hadis itu. Gitu ya. Kemudian berikutnya dari Isdanar di Penggol, Ustadz, menyambung pertanyaan orang mati menutup matanya sendiri. Tapi kalau orang mati jasadnya baik, apa bisa dikatakan orang itu baik? Contohnya tersenyum. Apa itu juga bisa sebagai ciri-ciri orang masuk surga, Ustaz? Tidak ada keterangan begitu. Ya, tersenyum. Ada lagi orang mati melet. Ada orang, nah itu tergantung sebab kematiannya. Nah, maka itu ya, yang diterangkan di dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang masuk surga itu bukan dilihat fisik ketika matinya. Kabar gembira itu iman dan amal solehnya. Nah, yang tahu ini nanti calon masuk surga apa tidak ya hanya Allah saja. Belum tentu kalau matinya senyum. Ya, tampaknya Pak senyum ini orang baik, atau matanya bisa nutup sendiri, tidak usah ditolong ditutupkan, itu mesti orang baik. Tidak, enggak ada keterangan-keterangan begitu. Hanya orang aja mengira-ira, wah mati mayitnya kemarin ini kita senyum jadi dicabut malaikat seneng gitu. Itu kan hanya kira-kira saja, kira-kira ya. Jadi itu bukan suatu tanda-tanda ini mati baik apa. Terus nek mati matanya harus ditutupkan, yang tidak bisa merem sendiri ditutupkan, itu tanda-tanda mati yang jelek ya tidak ya. Kemudian bagaimana Ustaz menjamak sholat yang dikerjakan di rumah setelah bepergian, Ustaz? Ya jamak aja biasa itu. Saya jamak sholat maghrib dan isya ya dijamak, maghribnya dulu terus isyanya. Kalau duhur dan asar ya duhur dulu terus asar, kan gitu kan ya. Misalnya orang dalam bepergian, dalam perjalanan ya nggak sempat sholat, ini tadi yang baru datang Atena tadi misalnya, ini baru datang dari Jakarta misalnya, nah, tadi misalnya belum sholat maghrib, belum sholat isya ya turun sholat di jamak di rumah, maghrib dulu terus isya. Jadi Anda perlu memilih yang dimaksud jamak itu apa. Kalau sudah saudara tahu, mesti tidak akan tanya. Jamak itu kan mengumpulkan dua waktu sholat dijadikan satu waktu. Ya, bisa jamak takhir, bisa jamak takdim. Kalau jamak takhir itu artinya diambil waktu akhir. Saya menjamak sholat maghrib dan isya dikerjakan waktu isya, nah itu namanya jamak takhir. Tapi dilakukannya juga maghrib dulu baru isya. Jamak takdim, nah itu jamak yang diawalkan, didahulukan, ambil waktu yang awal. Misalnya jamak duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur, lah itu namanya jamak takdim. Pelaksanaannya juga duhur dulu baru asar. Itu. Demikian, ya. Kemudian dari Waloyo di Kalijambe, adakah dalilnya kita bisa mendoakan orang Islam yang telah meninggal, Ustaz? Jelas ada itu. Sholat jenazah itu kan mendoakan orang sudah meninggal, namanya aja sholat jenazah kan, berarti dia kan sudah meninggal. Nah itu orang meninggal didoakan. Dan sholat jenazah itu malah isinya memang khusus doa. Isinya doa, nggak pakai sujud, nggak pakai ruku, ya isinya doa toh. Jadi dari praktek sholat jenazah itu menunjukkan bahwa orang meninggal boleh didoakan, malah ada doa khusus yang namanya sholat jenazah itu. Nah, setelah itu dalilnya. Apalagi? Kemudian dari SMS, apakah benar kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal itu ada tuntunannya? Misalnya kita membaca surat Yasin atau tahlil, Ustaz. Nah, kalau mendoakan orang meninggal ada tuntunannya. Tadi saya katakan seperti sholat jenazah itu isinya khusus doa. Tapi mendoakan orang meninggal dibacakan tahlil, dibacakan Yasin, itu saya belum tahu dalilnya.
Ya, doa kok bacakan Yasin, bacakan tahlil itu kan enggak. Ya dah. Doa itu ya itu, mohonkan ampun, terutama orang yang meninggal itu dimohonkan ampun kan. Jadi kalau doa orang mati, mendoakan orang sudah meninggal atau orang sudah mati tadi jelas ada, maka ada tuntunan sholat jenazah. Dan waktu mendoakan orang yang meninggal tidak harus dengan sholat jenazah. Sekarang ini pun kita boleh mendoakan orang mati. Atau tuntunan Rasulullah kalau kita masuk ke daerah makbarah pekuburan itu kan doa juga itu. Yang didoakan khusus orang yang mati itu. Ya, doakan kata Nabi dengan selamatan bagi kamu orang yang mukmin, orang muslim, ya, laki perempuan ya. Ya, itu kan doa pada mereka keselamatan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Inna insyaallah bikum lahikun. Itu kan keselamatan buat kamu ya orang mukmin. Semuanya udah meninggal itu. Nah, kalau terus di situ membacakan Yasin, bacakan tahlil untuk orang yang mati tadi, nggak ada itu. Mungkin saya yang belum tahu tuntunannya. Ya. Itu jawaban saya. Kemudian dari Ami di Klaten, Ustadz, bagaimana tatanan shaf sholat berjamaah yang benar itu? Shaf pertama dimulai dari belakang imam sampai penuh, terus shaf kedua dimulai dari tengah atau dari pinggir, Ustaz? Ya, dimulai dari belakang imam tadi. Jadi shaf pertama udah penuh, maka ada kalau makmum itu satu, nanti di sebelah kanannya imam. Datang lagi makmum yang lain mundur, berada di belakang imam tadi. Terus datang lagi makmum ya menyusul, terus sebelahnya sampai kalau shaf sudah penuh, ya satu shaf depan penuh, datang lagi orang. Nah, jangan mulai dari pinggir, mulai dari belakang imam tadi. Ini belakang imam nanti, terus kalau datang lagi makmum yang lain nyusul di sebelahnya nanti membentuk shaf dua kan. Nanti datang lagi bukan mulai dari pinggir, mulai dari tengah lagi di belakang imam. Ya gitulah caranya. Baik. Ya, kemudian pertanyaan terakhir di sesi SMS dari saudara Tio di Pracimantoro. Ustadz, apakah kalau setelah berdoa sesudah sholat itu harus membaca Al-Fatihah? Tidak ada keharusan ya. Kalau doa atau apa membaca Fatihah tidak ada keharusan. Harus dimulai Fatihah ya tidak. Tidak ada ketentuan begitu, tidak ada gitu. Ya. Baik, demikian pendengar dan pemirsa untuk sesi SMS yang sudah masuk ke redaksi kami. Dan saatnya kita akan terima atensi pertanyaan Anda secara langsung di line telepon 0271 maksud kami 661749 ya. Sekali lagi di 661749 yang sudah masuk kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz on air. Ibu siapa di mana? Ibu Retno Bojonegoro. Ibu Yasmin di Bengkulu. Silakan Ibu sambil dipelankan radionya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu. Nanya Pak Ustaz. Salah ini apa? Tadi itu saya di kampung tadi dibayarin uang sama orang bayar kopi, terus sisanya untuk ibu. Kalau saya ada utang itu gimana? Ustaz, halal atau enggak? Ya, gimana maksudnya ini? Dibayarin uang, bayar kopi, kemudian? Iya, pesan kopi dan terus ada sisanya. Sisanya, ya. Buat ibu, kalau saya kemarin ada utang gitu. Jadi itu bayar sambil nyaur utang itu apa gimana? Dibayarin orang, bayar kopi, kemudian sisanya diberikan ibunya. Sisa. Kan mesin kopi, terus masih ada sisanya katanya. Ya buat ibu aja, sampai tahu bulan-bulan yang lalu saya ada utang katanya. Oh, jadi untuk nyaur utang gitu? Iya, tapi
Kalau ada dia bilang gitu, saya pun nggak tahu kalau dia minum belum bayar gitu. Nah, kalau ada lah, kalau tidak ada. Dan untuk ibu tadi. Nah, Gitu. dan untuk ibu itu aja. Ya, itu boleh ibu, artinya ada mestinya ada pengembalian dalam bahasanya, ada jujulnya, dia tidak menerima, dan untuk ibu aja, itu boleh, itu halal gitu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratmi, terima kasih. Kemudian berikutnya di 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, siapa di mana? Nama Suteja. Pak Suteja di mana? Kartosuro. Iya, monggo Pak Suteja. Iya, saya mau tanya ini Pak Ustaz. Ini kan saya punya anak. Ini kalau acara kalau habis disunat, bolehkah kita mengadakan syukuran atau mengadakan pengajian gitu? Iya, gitu. Begitu? Ya, menurut tata cara Islam yang benar gitu, kalau anak kita setelah disunat, bolehkah kita mengadakan pengajian gitu, syukurannya? Ya, demikian. Sudah, Ya, gitu. ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut tuntunan Islam, sunat itu salah satu dari 5 kebersihan. Salah satu dari 5 kebersihan, termasuk yang lain potong kuku, cabut di bulu ketiak, gitu kan. Nah, ada lagi cukur kumis, gitu kan. Nah, itu salah satu dari 5 itu. Nah, kalau disunat kemudian ada syukuran, nanti kalau potong kuku ada syukuran, boleh nggak itu? Memang pada zaman dahulu setelah Nabi wafat itu ada sahabat yang mengadakan walimahan, kemudian mengundang sahabat-sahabat yang lain. Sahabat tidak mau datang karena hal itu tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Walimahan khitan itu tidak ada. Tidak ada, walimahan khitan itu nggak ada. Kalau walimahan manten ada, walimahan khitan nggak ada. Jadi kalau Islam ya sudah disunat ya sudah, itu aja. Ya. Masa pengajian diadakan hanya waktu khitan, ya. Andai kata tidak ada khitan dan tidak ada pengajian lagi nanti. Nah. Jadi apa kalau yang ditanyakan menurut tuntunan Islam, ya, khitan itu salah satu dari 5 kebersihan tadi. Sudah di khitan bawa ke dokter atau bawa ke menteri kesehatan itu sudah selesai, ya sudah. Perkara sudah selesai, anak yang di khitan mau dibelikan apa, mau dibelikan sate, silahkan. Tapi nggak usah undang-undang seperti orang punya kerja, ajakan walimahan itu nggak usah. Gitu. Kalau ditanyakan tentang tuntunan Islam ya. Nah, syukuran boleh nggak? Nah, kita itu ya, kalau namanya syukuran ini biasanya kalau orang Jawa itu syukuran ini makan-makan. Kalau dalam bahasa hadisnya kan walimahan. Walimahan khitan itu tidak pernah ada gitu. Jadi Bapak kalau tanyakan tentang Islam seperti itu. Demikian Ustaz. Yeah. Kita terima kembali di belakangnya Pak Sutejo. Ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silahkan di line telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Halo Bapak. Ya, monggo. Bapak siapa di mana? Dari Azron di Pontianak. Monggo Pak Azra. Mau nanya gini Ustaz, masalah zakat. Ya. Jadi gini, saya setiap gajian, setiap dapat honor itu langsung saya potong 2,5% Ustaz, saya taruh di suatu tempat tertentu gitu. Nanti setelah terkumpul,
zakat-zakat itu kalau ada orang minta-minta, tak ambilkan dari situ. Kalau ada orang misalkan minta sumbangan masjid, tak ambilkan dari situ. Kemudian kalau untuk fakir miskin, tak ambilkan dari situ. Bahkan untuk misalkan untuk saat pergi Jumatan, saya juga ambilkan dari situ gitu. Itu bagaimana Ustaz? Ya apa yang saya lakukan itu bagaimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau itu zakat, tolong dibaca. Zakat itu sudah ada kolomnya orang yang mempunyai hak. Kalau orang minta-minta dikasih. Nah, itu tidak ada kalau zakat termasuk kolom orang minta-minta itu enggak ada. Adanya orang fakir miskin. Coba tolong dibaca surat At-Taubah 460 itu ya. Nomor surat 9 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Orang fakir, orang miskin, terus pengurus-pengurus zakat. Amil. Para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Orang mu'alaf. Untuk memerdekakan budak. Memerdekakan budak, riqab. Orang-orang yang berhutang. Banyak hutang, ya dah. Untuk jalan Allah. Dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itu kan. Itu sabilillah dari sabil. 8 itu. Lainnya itu tidak boleh menerima. Nah, kalau orang minta-minta, golongkan apa? Belum tentu orang minta-minta itu orang miskin kok. Memang pekerjaannya itu. Ya. Apa mungkin belum pernah ngerti. Kalau di sini ada orang tuh sebetulnya di rumahnya kaya. Pekerjaannya meminta-minta. Ya, dari rumah ya berangkat kerja. Umpamanya punya sepeda motor. Nanti di tempat tertentu dia salin pakaian dinas. Pantasnya orang minta tuh pakaiannya seperti apa lah, itu dipantas-pantas sendiri lah. Terus datang ke rumah-rumah minta-minta biar dikasihani orang lah, itu kan termasuk orang yang tidak miskin tapi minta-minta. Maka kalau diberikan orang minta-minta itu tidak tepat. Bisa juga orang minta itu bukan orang miskin, maka tidak ada kolomnya zakat untuk orang minta-minta, itu enggak ada. Jadi kalau Bapak mau menyalurkan zakat, pokoknya jangan keluar dari 8 golongan itu. Nah, karena 8 golongan itulah yang sudah ditentukan oleh Allah yang berhak menerima zakat. Itu ya, Bapak. Pak Azron di Pontianak, terima kasih. Di belakangnya 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Yayang di Tangerang Selatan. Pak Yayang, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak. Pertama saya mau ngasih kabar gembira buat Pak Ustaz. Ya. Saya mendengarkan acara ini tanpa parabola. Oh, tanpa parabola? Iya. Langsung? Dari radio. Saya nggak tahu dari yang merilainya, saya nggak tahu siapa gitu. Ya, alhamdulillah. Itu mengenai yang kemarin, kemarin itu kan Pak Jose ya. Ya, Jose Rizal. Itu Pak Ustaz kan mendapat SMS bagaimana MTA bertindak gitu ya, pedulinya. Kalau saya punya saran gitu ya Pak Ustaz ya. Kalau untuk kedua negara itu kayaknya kalau kita mau urunan ya paling kita bisa buat beli obat-obatan, kita drop ke rumah sakit yang ada di sana. Kita nggak bisa bantu salah satu pihak soalnya Pak Ustaz, bukan begitu Pak Ustaz. Ya. Karena kan seperti yang Pak Ustaz tadi jelaskan di mukadimah, apapun perbedaannya mereka tetap muslim. Ya. Hukumnya haram untuk bertikai gitu kan. Ya. Ya itu saran saya yang pertama Pak. Yang kedua itu saya mau nanya tentang puasa Ramadan perempuan Pak.
Ya. Jadi, saya punya teman. Teman saya itu berhutangan di Ramadan karena haid gitu ya. Tapi bertemu dengan Ramadan kemudian masih ada yang belum lunas gitu. Ya. Terus saya mendengar di salah satu TV bahwa itu kita kena si perempuan itu kena kifarat atau denda dengan berupa beras atau memberi makan orang miskin. Itu yang benarnya bagaimana Pak Ustaz? Gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Al-Quran, orang yang datang bulan, orang yang sakit, ya, itu nanti karena dia tidak berpuasa diwajibkan mengganti puasa di hari lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Gantilah puasa pada hari yang lain. Hari yang lain itu ya, bisa misalnya tahun ini belum lunas, kesusul puasa lagi belum lunas ya, nanti sesudah hari lain tertunda tadi ya kurang lunas ya, tahun depan boleh disahur. Yang penting diganti pada hari selain bulan Ramadan. Nah, sehingga bulan Ramadan tahun ini belum lunas kok, masuk Ramadan lagi belum lunas ya, nanti dibayar lagi setelah Ramadan sampai lunas. Jadi kok terus ada denda karena belum lunas kemarin, didenda. Nah, itu saya malah belum tahu itu. Ada lagi yang menerangkan kok kalau utangnya yang kemarin misalnya 3 sudah sampai puasa lagi kok belum lunas, jadi 6 katanya. Nah, jadi dilipatkan. Nanti kalau berikutnya belum lunas jadi 12 itu kan. Jadi Anda ya, karena perintahnya Allah itu mengganti puasa di hari lain, tidak terbatas. Hari lain kapan saja boleh. Kalau utangnya 1 ya bayarnya 1, utangnya 3 ya bayar 3. Itu kan? Hanya memang kita tidak boleh mengingkari. Sebaik-baik orang itu kalau punya utang segera dibayar. Masa utang 7 karena datang bulan kan biasanya cuma 7 hari lah paling tidak. Disaur setahun masa tidak lunas. Nah, itu memang sengaja tidak ada gairah untuk nyaur itu. Kalau menggantinya masa 1 minggu diganti 1 tahun kok tidak lunas, itu kan ya namanya mengabaikan. Walaupun nanti dibayar tahun depan ya tetap jumlahnya, kalau 7 belum dikurangi ya tetap bayarnya 7. Hanya nanti kalau misalnya ada waktu tidak segera saat tidak dibayar, utang tadi tidak segera diganti. Nah, kalau sewaktu-waktu dipanggil Allah mati, nah, berarti kan masih punya utang yang belum terbayar. Nah, kalau masih hidup aja bisa membayar nanti. Ya, kalau hidup dan sehat, nah kebetulan nanti sakit rasa membayar, apalagi sampai mati masih punya utang kan, jadi permasalahan di hadapan Allah nanti. Jadi sebaik-baik utang itu segera dibayar. Namun seperti yang Bapak tanyakan tadi, andai kata sampai tahun depan belum bisa membayar, utangnya ya tetap sama, tidak ditambah, itu enggak. Utangnya 7 ya tetap 7, utangnya 8 ya tetap 8 gitu. Walaupun ganti tahun. Itu Bapak jawaban saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Pak Yayang di Tangerang Selatan. Di belakangnya 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Iwan di Nganjuk ini. Oh iya. Iya, monggo Pak Iwan. Halo? Iya, silakan. Ini saya mau tanya sama Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, ini saya dengar dari teman, katanya bahwa seorang Islam itu harus berjamaah atau mengikuti jamaah, maksudnya sekumpulan jamaah Muslim itu semacam itu. Ya. Halo? Iya, Ya. mari. Terus yang saya mau katakan, katanya menurut yang dicontohkan Nabi dan sahabatnya itu katanya orang Islam itu
kebanyakan orang kalau mau masuk Islam itu biasanya di biat dulu. Mereka itu zaman sahabat itu masuk Islam itu di biat dulu, seperti dilakukan oleh Rasul dan sahabatnya. Nah, yang saya tanyakan, apakah untuk zaman sekarang ini seorang yang beragama Islam harus melewati biat dulu? Itu saja Pak, sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Orang masuk Islam kan harus dibaiat. Nah, baiat itu artinya kan janji setia, gitu ya. Nah, maka orang masuk Islam harus janji setia, antara lain ya syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan itu baiat, itu janji setia. Dia mengakui ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah. Nah, itu harus diikrarkan seperti itu. Kalau itu disebut namanya, dikatakan baiat, ya itulah baiat, namanya janji setia. Janji setia kepada Allah, tidak akan menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah. Ya, dan juga berjanji setia kepada Allah bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, gitu. Itu harus ada. Kalau tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad utusan Allah, tidak mengakui itu, ya tidak masuk Islam, tidak jadi orang Islam. Kalau itu dikatakan, jadi pengertian baiat itu janji setia. Kalau itu dikatakan baiat, ya syahadat itulah saya janjinya orang Islam. Itu harus ditepati itu. Itulah yang dimaksud. Baik. Kita beri kesempatan kembali 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan adik siapa di mana? Ini dari Ibu Nur di Klaten. Oh, Ibu Nur, maaf, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Mari Bu. Ini, misalnya seorang suami istri yang sama-sama bekerja dan sama-sama menghasilkan uang, terus keduanya sama-sama punya niat untuk berkorban, lalu sama-sama nabung, istilahnya urunan gitu, untuk berkorban. Cuman nanti korbannya gitu misalnya atas nama suami, apakah si istri juga dapat pahala berkorban atau sudah termasuk berkorban, atau mungkin sebaliknya gitu Ustaz, misalnya atas nama istri apakah suami kita sudah termasuk berkorban gitu. Itu aja Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus itu. Kalau suami bekerja, istri bekerja, masing-masing berkorban sendiri-sendiri lebih baik. Suaminya korban 1 kambing misalnya, istrinya juga korban 1 kambing, ya semua dapat pahala. Ya, baik. Kalau terpaksa dapatnya hanya 1, ya, 1 keluarga menyembelih 1 kambing, ya boleh. Nabi pernah menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi tidak masalah, boleh. 1 rumah menyembelih 1 ekor kambing boleh. Nah, pahalanya bagaimana? Urusan pahala itu tidak usah kita ikut ngatur. Allah akan menetapkan siapa yang harus dapat, yang harus diberi pahala itu Allah. Yang mengerti Allah lah. Jadi kalau suami istri masing-masing menabung terus gabungkan jadi 1 untuk beli binatang korban, baik saja itu. Nah, pahalanya bagaimana? Itu urusan Allah. Yang penting inna sholati wa nusuki, korban itu nusuk. Kalau kita nusuk niat korban itu hanya mengharap ridhonya Allah, lah insya Allah akan dapat pahala dari Allah. Nah, gitu ya Ibu. Ya, Ibu Nur di Klaten sebagai penanya terakhir untuk sesi telepon. Dan di penghujung acara Ustaz sebagai penutup mungkin ada yang disampaikan, silakan. Baik para pendengar melalui radio MTA FM maupun radio Persada FM, dan yang sempat bisa menyaksikan tayangan TV MTA, seperti mukadimah saya tadi, yaitu untuk perbaikan akhlak.
saya dan kita semualah, tadi saya katakan dengan rasa keprihatinan, merosotnya akhlak bangsa kita ini ditandai dengan banyaknya perkelahian, ya, kadang-kala antar kampung, antar pelajar, antar, ya, apa tadi, klub-klub penonton sepak bola, ya, penonton sepak bola itu hampir mudah sekali tersulut untuk berkelahi. Itu menunjukkan jauh dari tuntunan agama, ya, jauh dari tuntunan agama, dekat kepada bujuk rayu setan. Maka saya tadi dalam mukadimah saya yang rasa keprihatinan ini, mari kita perhatikan, jangan mengabaikan masalah akhlak. Sampai Allah mengutus Nabi untuk memperbaiki akhlak. Ini baru masalah perkelahian. Belum lagi kalau kita lihat lebih dalam lagi, tidak sedikit orang-orang yang diberi kepercayaan khianat, korupsi, menipu rakyat, orang yang diberi kekuasaan membohongi rakyat, orang yang diberikan urusan penegak hukum mendikan tidak menegakkan hukum dengan adil. Ini semua menunjukkan kemerosotan akhlak. Dan ini tidak bisa diperbaiki kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kami menghimbau untuk perbaikan akhlak ini, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di samping itu kita punya kewajiban, di samping menjaga dirinya, keluarganya, kewajiban memberi peringatan pada kerabat dekat, antir hasiratakal akrobin. Nah, kita peringatkan sehingga secara serentak kita berusaha tidak hanya memikirkan pembangunan fisik, jalannya rusak, ini rusak, tidak hanya itu, rusak semuanya itu. Yang paling mendasar, paling menjadi pokok perbaikan adalah rusaknya akhlak yang harus kita perbaiki. Ya, kita bisa membangun fisik kalau akhlaknya rusak, ya itu tadi, pembangunannya ngangkrak, dananya habis karena habis dikorupsi, kan. Nah, itu rusak akhlaknya. Maka itu melalui siaran langsung ini kami menghimbau, mengajak kepada seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quran dan mencintai Sunnah Rasulullah SAW. Hanya karena dengan dua itu ajalah manusia akhlaknya bisa jadi baik, tidak seperti yang kita lihat sekarang ini, sehingga sampai menghilangkan, ya, saudara, perasa persaudaraan, sampai mengabaikan apa yang disertakan dari Rasulullah bahwa sesama muslim haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya, itu semacam tidak dipedulikan. Karena kebanyakan yang terjadi perang-perang itu atau permusuhan itu juga mayoritas beragama Islam, sama-sama muslim, ya, rela untuk mencelakakan saudaranya. Nah, itu kan berarti sudah tidak pakai aturan agama lagi. Ini sangat memprihatinkan. Maka mari kita bangkitkan semangat untuk mempelajari, mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya tekankan, kalau kita mengajak kembali pada Quran dan Sunnah, bukan berarti mengajak kamu harus ikut ngaji di MTA, tidak. Quran Sunnahnya itu sama. Ngaji di MTA di mana sajalah, kalau yang dikaji Quran dan Sunnah, ya pasti akan ketemu. Ini ya ketemu. Inilah mudah-mudahan manfaat apa yang saya serukan sebagai mukadimah awal, sebagai topik pada malam hari ini, sehingga masa-masa mendatang kita tidak hanya memperhatikan yang sifat dan dohiriyah, tapi peran akhlak dalam kehidupan ini tidak kalah pentingnya dari segala kepentingan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan para pendengar semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah banyak pelajaran yang bisa kita petik dari
berjumpa kita malam hari ini. Terima kasih sebelumnya Al-Ustaz dan Ustaz Mas Diki waktunya. Insya Allah kita bersua di kesempatan yang akan datang. Dan pendengar serta pemirsa, Ustaz Oner bisa Anda simak, bisa Anda ikuti 2 pekan yang akan datang pukul 20 waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Saya Ali Rahman undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.